Dewa Perang Ye Shikai. Bab 971. Mereka semua berkata bahwa yang terbaik adalah berpisah dengan damai, tapi Ye Shikai benar-benar merasa sulit untuk melakukannya. Keduanya berpelukan erat selama beberapa menit, dan bahkan orang yang lewat pun terkejut. Mereka yang tidak tahu berpikir bahwa pengantin baru itu terlalu bersemangat. Ye Shikai tidak punya cara untuk membuat perubahan apapun. Dia menggunakan pelukan saat ini untuk membuktikan bahwa dia masih sangat mencintai Su Qingyu. Namun, kedua orang yang tengah dilanda duka itu tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang tengah menatap ke arah mereka di sudut jalan yang jauh. Hehe, kalian berdua, sudah cukup berpelukan. Tiba-tiba, suara lembut dan marah terdengar di belakang mereka. Mereka melepaskan satu sama lain seolah-olah mereka tersengat listrik. Mereka berbalik dan melihat bahwa itu tidak lain adalah polisi wanita Zhang Ting. Namun, mengapa dia mengenakan seragam polisi lalu lintas lagi? Apa yang kau lakukan tidak senonoh, kata Zhang Ting tanpa daya. Mungkin dia baru saja memakan makanan anjing selama beberapa menit dan tidak tahan melihatnya lagi. Petugas Zhang, saya masih ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Su Qingyu tampak takut ketahuan oleh kenalannya, jadi dia segera masuk ke mobil. Sebelum pergi, dia melirik Ye Shikai. Halo, Nona Su. Sebelum Zhang Ting sempat bereaksi, Su Qingyu sudah menghilang di kejauhan. Hei, Biro Urusan Sipil, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Zhang Ting melihat tiga kata besar di belakang, lalu melirik Ye Shikai, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Kita sudah bercerai. Ye Shikai mengeluarkan sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Apa yang kau katakan? Lelucon ini tidak lucu. Zhang Ting sangat terkejut. Seperti kata pepatah, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Dapat dilihat bahwa pernikahan adalah prioritas utama. Mendengar berita ini, Zhang Ting merasa malu karena telah mendominasi Ye Shikai. Benar, lihatlah. Ye Shikai mengeluarkan surat cerai itu, hanya melihatnya sekilas, lalu menyimpannya. Apa yang terjadi? Kalian tidak baik-baik saja. Zhang Ting berkata dengan keras, membuat orang-orang yang lewat di dekatnya ketakutan. Setelah menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dia segera berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut. Aku, curang. Apa, dasar bajingan? Zhang Ting awalnya terkejut, lalu menjadi marah. Dia adalah orang yang lugas dengan sedikit kecenderungan kasar. Ketika dia mendengar kata, bajingan, dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Nanti aku ceritakan detailnya. Nona Su jatuh cinta padamu dengan sia-sia, tapi aku tidak menyangka kau bajingan dan sampah. Zhang Ting mengumpat. Ye Shikai tidak ingin menjelaskan. Masalahnya terlalu rumit dan tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Lagi pula, dialah yang salah. Zhang Ting memarahi Ye Shikai selama 20 menit penuh di pinggir jalan. Dia bertanya-tanya masalah macam apa yang dialami Ye Shikai. Untungnya, Zhang Ting mengenakan seragam polisi lalu lintas. Jika dia mengenakan seragam polisi khusus, orang-orang mungkin akan mengira dia adalah buronan yang sedang buron. Aku sudah lelah memarahimu. Beri aku 20 yuan dan aku akan pergi membeli secangkir teh susu. Zhang Ting mendengus dingin, melirik ke arah toko teh susu yang tidak jauh, dan mengulurkan tangannya. Apakah ini dianggap perampokan? Hei, kenapa kau ingin aku mengobatimu? Ye Shikai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Logika bandit macam apa ini? Aku memarahimu karena kamu melakukan kesalahan. Tentu saja kamu harus membayarnya. Zhang Ting berkata dengan ekspresi yang tenang, yang benar-benar membuat Ye Shikai bingung. Baiklah, ini dia. Ngomong-ngomong, kenapa kamu jadi polisi lalu lintas lagi? Ye Shikai membeli 2 cangkir teh susu, satu untuk mereka masing-masing, dan mulai meminumnya sambil duduk di bangku. Jangan bicara lagi. Tentu saja aku melakukan kesalahan. Zhang Ting berkata dengan tidak senang, dengan kata-kata, aku tidak senang, tertulis di seluruh wajahnya. Aku bertanya-tanya apakah dia telah melukai tahanan itu lagi. Zhang Ting memiliki temperamen yang sangat buruk. Lupakan saja, aku tidak akan bertanya lagi. Apa yang terjadi antara kamu dan Nona Su? Kenapa kalian tiba-tiba bercerai? Dan, apa sebenarnya yang salah dengan perselingkuhan? Aku tahu kamu. Kamu punya keinginan tetapi tidak punya keberanian. Zhang Ting tampaknya ingin mencari tahu akar permasalahannya, tetapi Ye Shikai tidak mau menjelaskannya secara rinci. Bukankah itu sama saja dengan menabur garam pada luka? Lupakan saja. Kalau kamu tidak mau memberitahuku,
aku tidak akan bertanya. Pokoknya, mungkin kamu tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahmu lagi. Kamu masih bertanya. Oke, sekarang kamu jomblo lagi. Tidak juga. Aku akan menikah lagi dalam 2 minggu. Sial, apa yang terjadi? Apakah kamu sudah mempersiapkan targetmu sejak lama dan kemudian berbicara tentang perceraian? Zhang Ting tampaknya salah paham. Dia mengira Ye Shikai telah menemukan ban serep. Saya selingkuh, tapi lebih tepatnya, dia juga punya anak saya. Apa? Bisakah kamu tidak terlalu terkejut? Ye Shikai memutar matanya. Maafkan aku. Aku sangat terkejut. Zhang Ting langsung terdiam, menatap orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan lembut, jadi, kamu akan menjadi seorang ayah. Saya bertanya lama sekali, siapa nama wanita itu? Chen Yuxin. Apa? Itu. Ketua Chen Group. Bagaimana kamu tahu? Bagus sekali, aku tahu kau bajingan. Setelah mendengarkannya, Zhang Ting tiba-tiba mengumpat, benar saja, kau berhubungan dengan wanita yang lebih kaya, itu lebih baik daripada hidup tanpa beban, kan? Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah mengenalnya sejak sekolah dasar. Benar saja, jadi sekarang setelah kau melihat mantan kekasihmu itu kaya dan sukses, kau berencana meninggalkan istrimu, kan? Ye Shikai benar-benar tidak berdaya setelah mendengar ini. Yah, tidak masalah. Hasilnya memang seperti ini. Jika Ye Shikai memberitahu Su Qingyu bahwa dia akan memberikan aset hampir 200 miliar yuan kepadanya tanpa syarat, Zhang Ting mungkin akan mengira dia sedang membual. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jangan menjelaskannya. Ding Aling. Halo. Xiao Kai, aku akan pergi ke rumah sakit hari ini. Bisakah kau menemaniku? Suara Chen Yuxin terdengar dari ujung telepon. Oh, oke. Aku pulang dulu ya. Ye Shikai menutup telepon. Sebenarnya, Chen Yuxin punya rumah sakit pribadi. Kalau mau cek kondisi kehamilannya, dia tinggal minta dokternya datang ke rumahnya. Dia mau diantar. Saya ada urusan lain, jadi saya pergi dulu. Saya harap Anda bisa kembali ke posisi Anda segera. Cek, bajingan, pergi dari sini. Xiao Kai, apakah kamu sudah menyelesaikan formalitas dengannya? Begitu kembali ke keluarga Chen, Ye Shikai melihat Chen Yuxin duduk di sofa di ruang tamu. Xiao Kai, temani aku ke rumah sakit siang ini, dan sore nanti. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja? Chen Yuxin berjalan perlahan, mendekatkan tubuhnya ke telinga Xiao Kai, dan berbisik pelan. Kamu sedang hamil sekarang, jadi sebaiknya kamu kurangi bergerak. Tidak apa-apa, kita bisa pergi membeli baju untuk bayinya. Wajah Chen Yuxin penuh dengan kebahagiaan, dia sudah menantikan kehidupan masa depannya. Meskipun Ye Shikai tidak begitu rela, dia tidak tega menolak melihat ekspresi penuh harap Chen Yuxin. Bab 972. Baiklah kalau begitu, tapi sebaiknya kau cepat-cepat. Kau sedang hamil sekarang, dan tidak baik bagimu untuk tinggal di luar terlalu lama. Ye Shikai mengangguk. Chen Yuxin sekarang adalah seorang kultivator dalam tahap gangguan. Tubuhnya terlihat lemah, tetapi sebenarnya, dia jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tidak mungkin baginya untuk sakit. Namun, karena peduli pada Chen Yuxin, Ye Shikai tetap memberinya perawatan yang seharusnya dimiliki oleh suami normal. RSUD. Anda dalam kondisi sehat, tidak ada masalah. Setelah 2 jam menjalani pemeriksaan menyeluruh, dokter menyerahkan laporan kepada Ye Shikai. Selamat, Anda sudah menjadi calon ayah. Terima kasih, dokter. Ye Shikai agak bersemangat saat mendengar kata-kata ini. Menjadi seorang ayah adalah transformasi dalam tahap kehidupan seseorang. Dia harus memikul tanggung jawab dan bukan lagi pemuda seperti dulu. Perhatikan suasana hati ibu hamil selama masa kehamilan, usahakan tetap stabil, dan jangan mudah gelisah. Seorang dokter wanita tua mulai berbicara tentang serangkaian ilmu menjaga kehamilan, seolah-olah dialah yang sedang hamil. Semua ini tampak berlebihan. Chen Yuxin memiliki banyak dokter pribadi di sekitarnya yang dapat merawatnya 24 jam sehari. Namun, karena pentingnya kehamilan, Ye Shikai tetap memaksakan diri untuk mendengarkannya sampai akhir. Xiao Xin, dokter mengatakan bahwa kamu sangat sehat sekarang, tetapi kamu masih perlu berhati-hati untuk tidak terlalu memaksakan diri. Ye Shikai berkata dengan sederhana. Chen Yuxin tersenyum dan mengangguk, dan keduanya datang ke pusat perbelanjaan Paradise. Berbicara tentang belanja, kebanyakan pria mungkin sedang menderita. Ye Shikai merasa bosan dan mulai melamun.
Meskipun demikian, Yanjing sangat damai selama periode ini, dan tidak ada insiden dengan manusia Ngengat dan Bos Xing. Jika tidak, Zhang Ting tidak akan didenda menjadi polisi lalu lintas. Ye Shikai melihat sekeliling. Meskipun di permukaan, hanya ada Chen Ruoya sebagai pengawal, ada penjaga dari keluarga Chen di setiap sudut mal, dan pekerjaan keamanannya sangat mudah. Lihatlah yang ini. Chen Yuxin datang sambil membawa pakaian bayi di tangannya, sambil tersenyum. Ye Shikai melihat sekeliling dan melihat beberapa calon ibu di dekatnya. Tetapi mengapa dia tidak melihat seorang pun pria? Dia merasa sedikit malu. Baiklah, pilih saja. Ye Shikai menghindari pertanyaan itu, lalu berdiri diam di pintu, memberi isyarat bahwa dia akan menunggu Chen Yuxin selesai berbelanja. Menantu laki-laki, kepala keluarga sudah lama tidak sebahagia ini. Pada saat ini, Chen Ruoya kebetulan datang. Menantu, ini kedengarannya agak aneh. Benarkah? Ye Shikai tersenyum canggung. Ya, sebenarnya, sejak aku mulai mengikuti Patriark, aku hanya melihatnya bahagia beberapa kali, dan sebagian besar waktu. Itu karena dia melihatmu. Hati Ye Shikai bergetar. Jadi, selama 8 tahun sejak mereka berpisah, Chen Yuxin tidak pernah bahagia berkali-kali. Tampaknya dia benar-benar menderita banyak keluhan. Tuan, apakah Anda ingin melihat-lihat bersama istri Anda? Seorang pemandu belanja maju dan bertanya dengan sopan. Ini, aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Ye Shikai harus menjawab dengan canggung. Sungguh, hanya ada Ye Shikai di seluruh pusat perbelanjaan bersalin dan bayi. Panduan belanja ini pasti sengaja melakukannya. Jangan khawatir, kami bisa menjelaskannya secara rinci. Amerika Selatan. Di sebuah gang yang dalam, tercium bau amis yang tidak sedap dan bau jamur yang samar-samar. Umumnya, hanya orang-orang dari lapisan masyarakat bawah yang akan tinggal di sana. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melintas dan mengebor ke dalam rerumputan di sudut, tanpa suara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, banyak orang berpakaian hitam masuk ke gang itu lagi. Langkah kaki mereka sangat kacau dan terdengar seperti ada banyak orang. Aneh, di mana orang-orangnya? Tiba-tiba, seseorang berbicara. Informasi yang kami terima memang benar. Semua prajurit Istana Dunia Bawah telah meninggalkan Amerika Selatan. Kami juga telah membunuh semua penjaga rahasia sebelumnya. Targetnya sekarang sendirian dan terluka. Dia tidak bisa lari jauh. Mari kita cari di mana-mana. Ya. Puluhan orang bubar dan memasuki gang-gang rumit untuk mencari, dan langkah kaki itu berangsur-angsur memudar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lagi di kejauhan. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini hanya ada satu orang, tapi dari suara langkah kaki itu, orang itu sedang berjalan menuju tumpukan rumput liar. 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Menghapus. Gulma-gulma disingkirkan, menampakkan lelaki berpakaian hitam di dalamnya. Bai Jiao, berapa lama kau ingin bersembunyi? Orang yang datang sebenarnya adalah seorang wanita. Jika Ye Shikai ada di sini, dia akan terkejut, karena orang yang datang adalah Tang Yun. Adapun orang yang terluka parah yang bersembunyi di rerumputan liar, dia tentu saja adalah Bai Jiao, yang disebutkannya. Tang Yun, haha, apakah kau di sini untuk membunuhku? Bai Jiao masih mengenakan topeng hitam dan tudung kepala hitam, jadi wajahnya tidak terlihat jelas. Dia pernah berkata sebelumnya bahwa tujuan Tang Yun datang ke Amerika Selatan adalah untuk membunuh Bai Jiao. Sekarang, kesempatan itu ada di depannya. Faktanya, sebelum ini, Bai Jiao telah memimpin lebih dari 30 anggota Istana Dunia Bawah untuk bertempur berdarah dengan orang-orang berpakaian hitam itu, tetapi pihak lain sudah siap dan memiliki banyak orang. Pada akhirnya, dialah satu-satunya yang lolos. Jika aku bersekongkol dengan mereka, kau tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Tang Yun menggelengkan kepalanya dan membungkuk untuk membantu Bai Jiao berdiri. Mereka akan segera kembali, ayo cepat pergi. Kau, apa maksudmu? Meskipun Bai Jiao terkejut, dia tidak menolak bantuan Tang Yun. Maksudnya adalah, kita harus bekerja sama sekarang. Setengah jam kemudian. Di mana? Tempat ini. Bai Jiao melihat perabotan di ruangan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, ini rumah persembunyianku. Mereka tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Tang Yun mengambil komputer, menyalakan sistem, memasukkan serangkaian kode ke dalamnya, dan menyalakan perlindungan laser pada pintu dan jendela.
Bukankah kau di sini untuk membunuhku? Bai Jiao tetap waspada. Bahkan di sini, dia tidak berani ceroboh. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak. Malah, aku juga diburu seperti kalian. Apa yang terjadi? Bai Jiao bertanya dengan kaget. Ngomong-ngomong, berapa lama kamu akan memakai topengmu? Kata Tang Yun sambil mengatur ulang sistem keamanan rumah persembunyian itu. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Zhao Yanran, hanya ada kamu dan aku di sini, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Apa? Bagaimana bisa kau? Bai Jiao tercengang. Setelah lebih dari 10 detik, dia perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang cantik. Dia adalah salah satu dari 4 wanita cantik di Yanjing dan bos di balik layar Crown Wedding Company, Zhao Yanran. Saya heran mengapa saya tahu identitasmu. Bab 973. Sebagai seorang pembunuh, jika kau bahkan tidak mengetahui identitas sebenarnya dari targetmu, maka kau tidak memenuhi syarat. Tang Yun mengambil kotak P3K dan berkata, aku telah menyelidiki identitasmu dalam beberapa hari terakhir. Pembunuh nomor 1 di Yanjing adalah kamu, kata Tang Yun kata demi kata. Yah, aku tidak sehebat dirimu. Sekarang setelah kau tahu identitasku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bai Jiao, oh tidak, seharusnya Zhao Yanran tersenyum pahit, kau tidak akan menyelamatkanku tanpa alasan. Katakan padaku, apakah kau ingin bekerja sama denganku? Benar sekali. Tang Yun mengangguk, dan sambil berbicara, dia membantu Zhao Yanran untuk membalut lukanya. Dia tidak melawan. Sekarang kedua wanita itu seperti belalang yang diikat dengan tali. Berita bahwa markas Istana Hades diserbu oleh kekuatan misterius dan seluruh pasukan dimusnahkan harus segera dilaporkan kembali ke Yanjing. Zhao Yanran tahu betul bahwa dia bergabung dengan Istana Hades sebagai Bai Jiao, tetapi di mata para hantu, dia hanyalah orang luar. Tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Dengan kata lain, Zhao Yanran tidak lagi memiliki cadangan. Jika tebakannya benar, hantu itu tidak akan menyelidiki apakah ada yang selamat dan akan langsung menentukan bahwa tidak ada yang selamat. Aku tahu banyak tentangmu, kata Tang Yun ringan. Benarkah? Zhao Yanran tersenyum dan sedikit acuh tak acuh terhadap Tang Yun. Kita punya musuh yang sama. Kalau kamu masih ingin bertahan hidup, kamu tidak punya pilihan selain bekerja sama denganku. Benarkah? Bagaimana aku tahu apakah yang kau katakan itu benar atau tidak? Jika kau ingin bekerja sama, setidaknya kau harus memiliki sedikit ketulusan. Zhao Yanran benar-benar mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan mulai menghisapnya, seolah-olah ia tidak menyadari bahwa ia terluka parah. Kaulah yang menculik Luo Shiki di hari pernikahan Ye Shikai, kan? Tepat saat Tang Yun selesai berbicara, jari-jari Zhao Yanran gemetar dan puntung rokoknya jatuh ke tanah. Anda juga melukainya, tetapi Anda tidak menanyakan namanya karena dalang Anda tidak mengizinkan Anda melakukannya. Chen Yuxin. Tang Yun menatap matanya dan mengucapkan 3 kata ini dengan ringan. Haha. Sepertinya kau benar-benar tahu segalanya. Zhao Yanran menggelengkan kepalanya tak berdaya. Benar sekali, orang yang memerintahkanku untuk menculik Luo Shiki adalah kepala keluarga Chen Yuxin. Aku penasaran mengapa kamu tahu begitu banyak. Zhao Yanran bertanya balik. Karena aku dulunya adalah orang kepercayaannya. Apa katamu? Kamu adalah orang kepercayaan Chen Yuxin. Ya, aku selalu menjadi orang kepercayaan keluarga Chen. Nama sandiku adalah Rubah Ekor 9. Pada hari pernikahan, akulah yang memasang alat pistol di tempat tersebut. Jadi, kami benar-benar menyelesaikan operasi bersama. Zhao Yanran berkata dengan nada meremehkan. Chen Yuxin mengatur ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mencegah mereka berdua menikah. Jika ada kesempatan, dia juga bisa membunuh Su Qingyu, wanita yang kejam. Zhao Yanran terkejut setelah mendengar ini. Sekarang setelah memikirkannya, dia akhirnya mengerti mengapa Chen Yuxin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiarkannya menculik Luo Shiki dan merusak pernikahan. Sekarang tampaknya semuanya menjadi jelas. Chen Yuxin ingin menggantikannya. Demi keamanan, Chen Yuxin mengatur 2 orang untuk menyelesaikan 2 tugas, yaitu menculik Luo Shiki dan memasang alat senjata api, untuk mengalihkan perhatian keamanan tempat kejadian dan menunggu kesempatan untuk membunuh Su Qingyu. Jika peluru tidak melenceng, rencananya akan berhasil. Bahkan sebagai pembunuh nomor 1 Yanjing, Zhao Yanran masih merasa merinding. Pikirannya yang cermat dan metodenya yang kejam membuat orang merinding. Bahkan, untuk memastikan penyelesaian operasi,
dia juga mencapai kesepakatan dengan Wang Qian dan memberitahu Biro Keamanan Nasional terlebih dahulu agar mereka dapat mencegat bala bantuan dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan dalam perjalanan. Bahkan jika Su Qingyu tidak dibunuh di tempat tersebut, selama Ye Shikai tidak dapat kembali ke tempat tersebut tepat waktu, pernikahan tersebut akan dianggap gagal. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Karena kamu tahu ini semua salah Chen Yuxin, mengapa kamu tidak memberitahu Ye Shikai? Tentu saja aku punya rencana sendiri, jadi aku berbohong padanya saat itu. Aku tahu siapa dalangnya, tetapi aku mencari alasan dan tidak memberitahunya. Tang Yun tampak sedikit kecewa saat mengatakan ini. Baiklah, terserah kamu. Setelah misi selesai, Chen Yuxin, karena takut kebenaran akan terungkap, mulai membersihkan semua orang yang terlibat dalam operasi tersebut, dan Anda adalah orang pertama yang terkena. Tang Yun melanjutkan, jadi, keluarga Chen mulai mengerahkan seluruh pasukan mereka untuk membunuh Anda, pertama di Yanjing. Kemudian, Anda merasa terlalu berbahaya untuk tinggal di Yanjing, jadi Anda menggunakan alias Bai Jiao dan menyelinap ke Amerika Selatan. Sempurna, analisisnya akurat hingga ke detail terakhir. Zhao Yanran memejamkan mata dan bertepuk tangan. Ngomong-ngomong, karena kamu adalah orang kepercayaannya, lalu sekarang, mengapa kamu ingin mengkhianatinya? Zhao Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Pertama-tama, karena Chen Yuxin ingin membersihkan semua orang yang terlibat dalam rencana hari itu, bahkan jika aku orang kepercayaanmu, aku pasti akan ditinggalkan. Hal lainnya adalah alasan pribadi. Tolong jangan katakan padaku bahwa kamu mencintai pria itu. Zhao Yanran tampaknya adalah seorang veteran cinta, dan mengatakannya secara langsung, dan tampaknya itu benar. Huff, apa kau pikir aku menjadi bos perusahaan pernikahan tanpa imbalan? Aku sudah tahu tipu dayamu. Zhao Yanran tersenyum bangga. Kupikir itu hanya pakaianmu untuk menyembunyikan identitasmu. Jadi, kamu mengkhianati Chen Yuxin karena kamu jatuh cinta padanya. Ya. Tang Yun mengangguk dan mengakuinya. Kalau begitu kamu akan sedih. Dia sedang hamil sekarang, dan kudengar pernikahan mereka akan segera berlangsung. Jadi aku butuh bantuanmu untuk mengungkapnya. Huff, kalau kamu sudah memberitahunya sebelumnya, itu tidak akan merepotkan. Sekarang kamu harus pergi ke Yanjing, yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Zhao Yanran menatapnya dengan jijik. Pertama, saya tidak punya bukti sebelumnya. Kedua, berita penting seperti itu harus diumumkan pada kesempatan penting, seperti contohnya, adegan pernikahan mereka. Zhao Yanran tersenyum licik, baiklah, aku berjanji akan membantumu, tetapi setelah masalah ini selesai, kamu harus memastikan bahwa aku bisa meninggalkan Yanjing dengan aman. Tentu. Bunyi bip. Pada saat ini, komputer Tang Yun membunyikan alarm. Keduanya segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka menoleh untuk melihat layar dan melihat selusin orang dengan senapan muncul dari bawah gedung. Cepat ikut aku, mereka sudah di sini, kita tidak bisa melawan mereka sekarang, kata Tang Yun segera, tetapi dia juga tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Yanran terluka parah. Hei, kamu masih baik-baik saja. Kalau kamu tidak pergi, kamu akan mati di sini. Tang Yun mengemasi komputernya dan menyiapkan tasnya. Tentu saja, ini hanya masalah melarikan diri. Zhao Yanran berdiri, dan mereka berdua mengikuti tangga darurat ke gedung sebelah. Tang Yun mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa tombol di ponselnya. Ledakan. Terdengar suara keras di belakangku. Aku berbalik dan melihat ruangan itu telah berubah menjadi lautan api. Bab 974. Untung saja aku pergi, kalau tidak aku pasti sudah dibunuh olehmu. Zhao Yanran menoleh ke belakang. Kekuatan ledakan yang dahsyat itu tidak hanya mengubah ruangan itu menjadi tumpukan puing, tetapi juga meledakkan tangga darurat di antara kedua bangunan itu, sehingga menghalangi para pengejar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke Yanjing. Jika kita pergi ke bandara, kita mungkin akan terjebak. Tang Yun menggelengkan kepalanya. Kita perlu mencari cara yang lebih aman. Metode apa? Tanya Zhao Yanran. Pada saat ini, Tang Yun menyerahkan sebuah kartu dengan nama sebuah kapal dan serangkaian waktu di atasnya. Itu menyelinap. Omong kosong, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Tang Yun meliriknya dan berkata, jika kamu meminta bantuan Istana Hades, kita akan ketahuan sebelum mereka tiba. Cek, lupakan saja. Kita cukup beruntung untuk tetap hidup sekarang. Paling buruk, kita hanya perlu masuk ke dalam kabin.
Zhao Yanran agak enggan membiarkan wanita secantik itu masuk ke dasar kabin dalam kegelapan, dan itu tampak agak tidak nyaman. Apakah markasmu aman? Setelah memilah-milah perlengkapan, Zhao Yanran melihat ke rumah persembunyian tempat mereka berada. Meskipun mereka akan pergi malam ini, para pembunuh keluarga Chen memiliki indera yang sangat tajam. Tempat ini relatif aman, setidaknya aku satu-satunya yang mengetahuinya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menemukannya. Tang Yun mencari rumah aman dengan dua karakteristik. Salah satunya adalah lokasinya di gedung bertingkat tinggi, dan yang kedua adalah lokasinya yang rumit dan mudah untuk melarikan diri. Keduanya duduk di kursi mereka untuk beristirahat, seolah menunggu kesempatan terakhir tiba. Sudah berapa lama kamu menjadi bagian dari keluarga Chen? Zhao Yanran memainkan pistolnya dan mulai mengobrol sebentar-sebentar. Sudah 7 atau 8 tahun sejak aku berusia 18 tahun, Tang Yun berhenti sejenak dan berkata dengan ringan. Sampai jumpa. Setiap orang kepercayaannya harus dipilih secara ketat, dan saya hanyalah salah satunya. Kenapa? Keluarga Chen punya begitu banyak orang kepercayaan secara pribadi. Zhao Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu, lagi pula aku sedang bosan sekarang, ceritakan saja padaku. Keluarga Chen adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing, dan fondasinya bahkan dapat dikatakan yang terdalam. Meskipun saya telah menjadi bagian dari keluarga Chen selama 7 atau 8 tahun, saya hanya mengetahui sekitar 60% hingga 70% darinya. Keluarga Chen memiliki badan intelijen dengan nama sandi, Shadow Ying, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Zhao Yanran memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Dia telah menjadi pembunuh selama bertahun-tahun dan telah mendengar tentang keluarga Chen, tetapi dia bahkan belum pernah mendengar nama organisasi ini. Tentu saja aku belum pernah mendengarnya. Bahkan, orang-orang di keluarga Chen pun tidak tahu banyak tentangnya. Tang Yun melanjutkan, organisasi ini merupakan rahasia utama keluarga Chen, dan selalu dikendalikan oleh kepala keluarga. Sepertinya kamu tahu banyak, kata Zhao Yanran sambil tersenyum. Itu saja. Aku tidak tahu sisanya. Tang Yun mengangkat kepalanya dan melirik keluar jendela. Orang-orang yang datang untuk memburu kita kali ini pastilah anggota Shadow. Mereka semua adalah pembunuh di tahap Nas Chen Soul atau bahkan tahap Out of Body. Mereka sangat kuat. Tidak heran aku tidak bisa mengalahkan mereka. Zhao Yanran sedikit tidak yakin. Meskipun dia seorang wanita, dia bahkan bisa melawan Ye Shikai dengan hasil seri. Bahkan Miehun bukanlah lawannya. Dia masih bertanya-tanya siapa yang begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan markas cabang Istana Dunia Bawah. Dulu saya pernah jadi anggota Shadow, tapi saya di sana hanya untuk menerima misi. Aku tidak menyangka Chen Yuxin benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak heran. Zhao Yanran berpikir keras. Jika memang begitu, apakah Su Qingyu akan dalam bahaya? Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Tang Yun melambaikan tangannya di depannya, dan Zhao Yanran akhirnya tersadar. Enggak apa-apa, haruskah kita pergi? Itu saja. Ayo berangkat. Yanjing. Xiaoxin, kamu hampir membeli seluruh pusat perbelanjaan. Ye Shikai menatap tas belanja di tangannya, merasa ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoxin juga seorang shopaholic. Sudah lama aku tidak ke sini. Hari ini, akhirnya kau ikut denganku, jadi tentu saja aku ingin bersenang-senang. Chen Yuxin menarik Ye Shikai ke sebuah toko pakaian. Xiao Kai, apakah kau ingin aku membantumu memilih pakaian? Lupakan saja, kamu sudah membelikanku 3 jas. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan melambaikan tas di tangannya, yang penuh dengan jas yang baru dibuat. Baiklah. Tuan, ada berita di sana. Pada saat ini, Chen Ruoya berjalan mendekat dan berbisik di telinga Chen Yuxin. Xiao Kai, ada beberapa hal yang harus kuurus. Bisakah kau pergi ke toko teh susu di sebelah dan membelikanku minuman? Raut wajah Chen Yuxin sedikit berubah. Jika bukan masalah yang mendesak, Chen Ruoya tidak akan menyela saat ini. Baiklah, oke. Ye Shikai lebih berhati-hati, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Yuxin tampaknya sengaja menghindarinya. Dia dan Chen Ruoya tiba di sudut dan tampaknya sedang membicarakan sesuatu. 20 menit kemudian. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Kamu tampak sedikit cemas. Ye Shikai mengatakan ini dengan sengaja, mencoba mengujinya. Tidak, ini hanya masalah kelompok. Aku sudah meminta Ruoya untuk menanganinya. Chen Yuxin memalingkan mukanya dan mengambil tes susu. Ada apa?
Yesike bertanya, dengan santai. Itu hanya urusan perusahaan. Xiao Xin, kau berbohong padaku. Yesike tidak marah, tetapi bagaimanapun juga, mereka berdua sudah bersama sejak lama, dan Yesike masih bisa menilai situasi tertentu, terutama, di depannya, Chen Yuxin bukanlah pembohong yang pintar. Secara sederhana, Chen Yuxin tidak berpura-pura di depan pria yang paling dicintainya. Xiao Kai, jangan risaukan masalah ini, oke? Apa? Apakah hanya kau yang diizinkan menyembunyikannya dariku? Yesike bertanya balik. Tidak, tapi masalah ini cukup rumit. Aku akan menanganinya. Xiao Kai, ayo kita lanjutkan berbelanja. Baiklah. Xiao Kai, apakah kamu marah? Keduanya tidak saling bicara, yang membuat Chen Yuxin merasa sedikit bersalah. Apakah dia membuatnya marah? Tidak, tapi Xiao Xin, karena kita akan segera menikah, sebaiknya kamu jujur padaku. Tentu saja, jika itu masalah pribadi, kamu tidak perlu memberitahuku. Xiao Kai, aku akan bicara denganmu nanti, oke? Baiklah, aku percaya padamu. Yesike menghela napas. Bagaimanapun, keluarga Chen terlalu besar. Mungkin ada beberapa hal yang sulit diungkapkan. Terima kasih, Xiao Kai. Chen Yuxin menundukkan kepalanya dan berkata, ngomong-ngomong, Xiao Kai, kapan-kapan, bisakah kau mengantarku ke Istana Dunia Bawah untuk melihatnya? Apa yang akan kamu lakukan di Istana Dunia Bawah? Yesike sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Bukankah kita akan segera menikah? Kalau begitu, aku akan mengenal mereka cepat atau lambat. Bab 975. Berpikir tentang bagaimana orang-orang dari Istana Dunia Bawah menyerang Chen Yuxin belum lama ini, Yesike merasa sedikit gemetar di dalam hatinya. Meskipun itu bisa dipahami sebagai kesalahpahaman, tetapi bagaimanapun juga, itu hampir merenggut nyawanya. Agak canggung bertemu mereka seperti ini. Apakah kamu khawatir tentang apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kamu akan menyimpan dendam? Chen Yuxin tampaknya melihat kekhawatiran Yesike dan tersenyum. Jangan khawatir, karena semuanya baik-baik saja dan ini hanya kesalahpahaman, aku tidak akan peduli. Baguslah, Xiao Xin, terima kasih sudah mengerti aku. Yesike mengangguk. Kudengar Jeton yang memberitahumu kali ini, jadi kau datang untuk menyelamatkanku, kan? Kata Chen Yuxin dengan terkejut. Bagaimana dia tahu tentang ini? Jangan kaget. Keluarga Chen juga punya organisasinya sendiri. Tentu saja aku bisa menyelidiki hal-hal ini. Chen Yuxin tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi terkejutnya. Xiao Kai, Jeton setia padamu. Aku rasa posisi penting di Istana Dunia Bawah seharusnya dipegang oleh orang kepercayaanmu. Seperti yang diharapkan, meskipun dia tidak mengatakannya, masih ada dendam di hatinya. Yesike dapat melihatnya, tetapi kesalahannya ada di antara dia dan Jiqian. Hubungan antara kedua istana itu istimewa, dan Jiqian memiliki kekuatan untuk memobilisasi mereka. Tentu saja, itu juga kesalahan Yesike, bos yang tidak ikut campur. Xiao Xin, aku minta maaf atas nama mereka atas masalah ini, tapi bos juga setia padaku, jadi kamu tidak perlu ikut campur. Baiklah, setelah membeli begitu banyak barang, sekarang saatnya kita pulang. Yesike berkata langsung, seolah-olah dia tidak bermaksud memberi Chen Yuxin kesempatan untuk membantah. Baiklah. Chen Yuxin memberi isyarat kepada Chen Ruoya, lalu berbalik dan memasuki mobil bisnis. Amerika Selatan, dermaga. Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Amerika Selatan, puluhan juta ton barang diekspor atau diimpor setiap hari, sehingga sangat sibuk bahkan di malam hari. Tentu saja, ini juga merupakan tempat lahir bagi banyak imigran ilegal. Tidak ada kontrol yang ketat seperti di bandara, dan tidak ada pemeriksaan lalu lintas di jalan. Dermaga sangat ramai dan ada campuran orang baik dan jahat. Ini adalah pelabuhan yang sempurna. Namun hari ini, banyak tamu tak diundang yang datang ke sini. Semuanya, perhatikan. Targetnya sekarang adalah 2 orang. Mereka berada di kabin bawah dapur Santa Maria. Setelah masuk, bunuh targetnya secara langsung. Jika kalian bertemu orang lain, bunuh mereka tanpa ampun dan jangan biarkan seorang pun hidup. Lebih dari 30 orang berpakaian hitam berdiri di atas kontainer di kejauhan. Pemimpinnya memegang teleskop pencitraan termal. Ada banyak kapal yang berlabuh di laut, dan setiap kapal memiliki nama kapal dan nomor kordanya sendiri. Ya, ayo kita lakukan. Tidak banyak kapal yang berlayar malam ini.
Sebagian besar kapal masih menunggu fajar dan belum menyalakan lampu di dalam. Meskipun ada banyak lampu sorot di pelabuhan, namun masih gelap dibandingkan dengan pelabuhan yang besar. Santa Maria. Siapa ini? Menghapus. Pos pengamatan sudah diurus. Seorang pria berpakaian hitam berbaring di posisi pengamatan kapal, mengamati aksi di bawah. Ini Amerika Selatan, jadi kru boleh membawa senjata. Bagi orang-orang berpakaian hitam ini, tidak masalah meskipun pihak lain memegang senapan mesin berat. Namun, yang perlu mereka waspadai adalah pembunuhan diam-diam dan penyelundupan ke dapur. Pencitraan termal inframerah mendeteksi 15 orang di kabin rahasia di bawah dapur. Targetnya kemungkinan besar ada di dalam. Bunuh mereka semua tanpa menyisakan satupun. Ya. Setelah berurusan dengan petugas kebersihan di dek, kedua tim pria berpakaian hitam itu diam-diam pergi ke ruang kemudi dan ruang kapten, di mana mereka berurusan dengan 5 orang lagi. Saya yakin bahwa besok, orang-orang di luar akan menemukan kapal yang penuh dengan mayat. Semuanya, pergi ke dapur. Begitu pesanan diberikan, semua orang bergegas ke dapur, mengenakan kacamata penglihatan malam, dan mendapati tidak ada seorang pun di dalam. Ruang rahasianya ada di dalam. Pasti ada mekanismenya. Perhatikan baik-baik. Ya. 2 menit kemudian. Ketemu. Ada terowongan yang mengarah ke dalam sini. Seorang pria berpakaian hitam berkata pelan. Semua orang minggir dan bergegas masuk. Ketika belasan orang tiba-tiba muncul, para penumpang gelap di kabin rahasia itu memang ketakutan. Mereka juga putus asa. Di antara mereka ada orang-orang dengan berbagai warna kulit, dan pakaian mereka compang camping. Ada juga bau busuk di kabin rahasia itu. Para imigran ilegal itu mengira bahwa mereka sedang menghadapi pemeriksaan dadakan dan menjadi sangat takut hingga mereka segera bersembunyi di sudut. Seorang pria berpakaian hitam keluar dan melihat ke sekeliling kerumunan. Memang ada 15 orang, tidak lebih, tidak kurang, tetapi mereka bukanlah orang yang mereka cari. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Zhao Yanran dan Tang Yun sama-sama wanita cantik. Mereka tampak terlalu mencolok saat berdiri di sini. Mereka juga memeriksa wajah semua orang untuk memastikan tidak ada yang menyamar. Kedua target tidak ada di sana, dan kami tertipu. Apa? Dasar brengsek. Kapten, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Ayo kita ledakkan kapal itu. Ya. 2 menit kemudian. Ledakan. Terdengar suara keras di dermaga, dan ledakan dahsyat terjadi di Santa Maria. Dalam sekejap, seluruh kapal dilalap api. Suara yang memekakkan telinga itu bisa terdengar hingga beberapa kilometer jauhnya. Saat ini, di perbatasan Amerika Selatan. Bagaimana? Rencanaku sempurna, kan? Zhao Yanran menyerahkan ponselnya. Gambar di layar adalah Santa Maria yang terbakar. Itu adalah siaran langsung berita lokal di Amerika Selatan. Huff, kau cukup cakap. Tang Yun mengendarai kendaraan off-road. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka berdua telah meninggalkan Amerika Selatan. Mereka memilih untuk bersembunyi di negara lain melalui darat, dan kemudian kembali ke Yanjing. Bagaimana kau tahu kalau badan bayangan bisa tahu kapal mana yang akan kita tumpangi? Tang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kapten itu orang yang tamak. Selama dia punya uang, dia bisa memberikan semua informasi tentang imigran ilegal. Tentu saja, syaratnya dia harus punya cukup uang. Zhao Yanran berkata enteng, menurutmu, apakah agensi, bayangan, akan kekurangan uang sebanyak ini? Tapi sekarang kapten juga mati karena uang dan burung-burung mati karena makanan. Itu semua salahnya sendiri. Zhao Yanran mematikan teleponnya dan berkata dengan ringan. Kita hampir sampai di Amerika Utara dini hari nanti, dan kemudian kita bisa mencari perahu untuk kembali. Tang Yun melanjutkan, sambil melirik kaca spion. Tidak ada mobil di jalan yang gelap itu, dan jalan itu tampak sangat sepi. Kita harus segera pergi. Karena Shadow Agency telah menemukan bahwa kita tidak ada di kapal, mereka pasti akan segera mengambil tindakan. Kurasa mereka masih punya cara untuk mengetahui lokasi kita saat ini. Tang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak pedal gas. Tiba-tiba, mobil itu berhenti mendadak. Zhao Yanran yang sedang asyik bermain ponsel terkejut dan hampir menabrak kaca depan. Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghentikan mobilnya? Lihat saja ke depan, kau akan tahu. Tang Yun menunjuk ke depan, wajahnya sedikit serius. 30 meter di depan mobil, lebih dari selusin mobil hitam diparkir miring, dan puluhan orang berkumpul di depan, langsung menghalangi jalan.
Bersambung.